Berita pertama, Shin Tae-yong siapkan jebakan di laga timnas Indonesia vs Vietnam. Bikin latihan pemain Vietnam sia-sia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyiapkan perang di laga kontra Vietnam yang berlangsung di matchday kedua grup D. Perang Shin Tae-yong ini membuat latihan yang sudah dilakukan para pemain timnas Vietnam menjadi sia-sia. Lantas, apa perang yang dimaksud? Perang yang dimaksud adalah adanya potensi Shin Tae-yong tidak memainkan wingback kiri andalannya, Pratama Arhan. Posisi yang biasa ditempati Pratama Arhan kemungkinan besar ditempati Shain Patinama. Shain Patinama yang di laga pertama melawan Irak harus absen karena baru tiba di Qatar. Diprediksi bakal mentas sebagai starter di pertandingan versus Vietnam. Jika Pratama Arhan tidak dimainkan Shin Tae-yong, itu berarti Vietnam telah membuang-buang waktu untuk berlatih mengantisipasi lemparan maut pemain anyar Suwon FC tersebut. Sekadar diketahui, media-media Vietnam hingga timnas Vietnam khawatir dengan lemparan maut Pratama Arhan. Lemparan maut Pratama Arhan diprediksi media Vietnam bakal sangat berguna bagi timnas Indonesia saat bersua Vietnam. Pemain timnas Vietnam, Vo Minh Truong, terang-terangan mengaku timnya sudah berlatih mengantisipasi lemparan maut Pratama Arhan. Jadi, apakah Shin Tae-yong benar-benar menyiapkan peran dengan mencadangkan Pratama Arhan dan memilih memainkan Shain Patinama? Kita tunggu di laga nanti ya. Berita kedua, hari ini, laga hidup mati timnas Indonesia di Piala Asia, Vietnam harus kalah dan pulang kampung. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan hidup mati melawan Vietnam pada laga kedua. Tim Merah Putih wajib meraih kemenangan atas Vietnam untuk mempunyai kesempatan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Baik timnas Indonesia dan Vietnam, kedua tim ini mengalami kekalahan pada laga perdana grup D. Vietnam kalah 4-2 dari Jepang dan timnas Indonesia dibungkam Irak 1-3. Kekalahan itu tentu saja menyakitkan bagi timnas Indonesia dan Vietnam. Kedua tim itu sama-sama ingin meraih kemenangan demi menjaga asa tetap tampil di Piala Asia. Timnas Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Mengalahkan Vietnam harus didapatkan oleh pasukan Garuda. Timnas Indonesia harus membuat Vietnam merasakan penderitaan kekalahan 2 kali dan membuat Vietnam pulang kampung. Semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di laga nanti. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, respons Mark Klok soal pemain naturalisasi disebut jadi kelebihan timnas Indonesia oleh bek Vietnam. Jalan melawan The Golden Star Warrior, timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan. Bek Vietnam, Vo Minh Truong, ikut menyoroti timnas Indonesia. Dia menyoroti soal skuad Garuda yang memiliki banyak pemain naturalisasi di Piala Asia. Pada media Vietnam, Vo Minh Truong menyebut bahwa kelebihan timnas Indonesia ada pada pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Menanggapi hal ini, Mark Klok dengan tegas mengatakan bahwa adanya pemain naturalisasi tak bisa menjadi indikator. Menurutnya, adanya pemain naturalisasi memang membuat timnas Indonesia jadi lebih berpengalaman. Akan tetapi, pemain Persib Bandung tersebut tak setuju apabila kekuatan tim Merah Putih hanya dilihat dari pemain naturalisasi. Mark Klok dengan tegas mengatakan bahwa skuad Garuda saat ini lebih kuat bukan karena pemain naturalisasi. Menurutnya timnas Indonesia saat ini memiliki pemain inti yang kuat, sehingga setiap kali bertanding mereka ingin membuktikan diri. Oleh karena itu, dia tak setuju apabila kekuatan tim Merah Putih hanya dinilai dari pemain naturalisasi. Mark Klok menegaskan bahwa hasil melawan Vietnam nantinya bukan tentang siapa pemainnya. Berita keempat, jelang laga dimulai pelatih Vietnam, Philippe Troussier berani ngomong begini dan bawa-bawa nama Marcelino Ferdinand. Jelang duel di matchday kedua grup D, pelatih Vietnam beri pujian kepada dua pemain timnas, yaitu kepada Marcelino Ferdinand dan Raphael Struijk.
Saya terkesan dengan nomor 7 Marcelino Ferdinand dan nomor 11 Rafael Struwiter, ucap Philipp Trausier. Ia juga mengatakan, timnas Indonesia adalah lawan yang sulit dikalahkan, sebab tim itu punya semangat juang cukup tinggi dalam memainkan setiap laga. Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat dahsyat, jelas Trausier. Philipp Trausier mengatakan laga nanti akan menjadi partai hidup dan mati untuk timnas Indonesia dan Vietnam, sebab kedua tim harus saling mengalahkan demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel timnas Indonesia vs Vietnam. Laga itu akan berlangsung di Dedi Abdullah bin Khalifa Stadium nanti malam jam 9:30. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Berita kelima, hasil Piala Asia semalam. Timnas Australia susul Qatar ke 16 besar. Hasil Piala Asia semalam akan diulas dalam video ini. Timnas Australia berhasil susul Qatar ke babak 16 besar. Ya, ajang Piala Asia tahun 2023 berlanjut semalam, sejak Kamis 18 Januari. Sejumlah tim pun berhasil meraih hasil manis yang membawa mereka memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Di salah satu tim yang sudah menyegel tiket ke 16 besar adalah Australia. Kepastian itu didapat usai timnas Australia sukses mengalahkan Suriah di matchday kedua grup B. Berlaga di Jassim bin Hamad Stadium, Kamis 18 Januari tahun 2024 malam WIB. Australia sukses menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga itu dicetak oleh Jackson Irvine pada menit ke-59. Hasil itu sudah cukup membawa Australia memastikan diri lolos ke 16 besar, menyusul tuan rumah Qatar, yang sudah lebih dahulu menyegel tiket. Kini, Australia ada di puncak klasemen sementara grup B dengan 6 poin. Adapun malam ini, Indonesia sedang mengumpulkan asa untuk lolos ke 16 besar. Semoga saja timnas Indonesia bisa juga meraih hasil positif.